Shalom, selamat pagi Jemaat Gemim Kalvari Malayang 1. Kita jumpa lagi di program Kalvari Bersabda dari program Panitia Hari Raya Gereja Jemaat Gemim Kalvari. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan lagi firman Tuhan, tapi sebelum itu mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, karena Engkau sungguh baik, telah berkenan kami bangun pagi hari dengan tubuh yang sehat, kuat, yang baharu, yang berasal dari Tuhan. Kami akan mengawali seluruh aktivitas kami di pagi hari ini, di sepanjang hari ini, dengan firman Tuhan. Maka bekali kami Tuhan, dan berkati kami dengan firman-Mu, agar supaya kami menjadi orang yang menerima berkat Tuhan. Di sepanjang hari ini kami boleh sehat kuat yang berasal dari Tuhan. Kami berdoa kepadamu Tuhan hanya di dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, hari ini kita akan membaca dari kitab Wahyu pasal 2 ayat yang ke-7 berkata demikian. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa kata Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberikan makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Nah, itulah yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini. Saudara-saudara, dalam momen hari ulang tahun ke-190 Pekabaran Injil dan Pendidikan Kristen hendak memberikan lagi kita suatu inspirasi, tapi juga motivasi agar kita menjadi orang Kristen yang terus menjadi pemberita dan pelaku firman. Sebab ketika kita mendengarkan pembacaan tadi ini, ada 7 jemaat yang ada di kitab Wahyu, ya, di bagian Asia Kecil, yang menerima firman ini. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa kata Roh. Mengapa demikian? Karena rupanya di zaman itu jemaat-jemaat yang ada di Asia Kecil itu, dari 7 jemaat itu, mereka mengalami penderitaan yang luar biasa. Mereka dihambat oleh karena pemerintahan Kekaisaran Romawi pada masa itu sangat kejam terhadap kekristenan, sehingga kekristenan tidak bisa berkembang. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, Rasul Yohanes yang mendapatkan penglihatan kemudian menguatkan dan menghibur jemaat agar mereka tidak murtad, tetapi mereka harus mendengarkan apa kata firman Tuhan. Nah, sehingga jemaat ini memang dilihat sebagai jemaat yang kemudian diistilahkan menjadi jemaat yang tidak dingin, tidak panas. Karena kemerosotan moral dan spiritual terjadi di tengah-tengah jemaat ini membuat mereka pada akhirnya menjadi seperti jemaat yang suam-suam kuku. Nah, apa yang dikatakan oleh Yohanes bahwa jemaat ini harus bertobat. Mereka harus tetap setia, siap bertahan walaupun mereka mengalami penderitaan yang luar biasa. Ada di sini bilang, aku akan muntahkan kamu. Ya, itu menunjukkan bahwa betapa sedihnya ketika Yohanes melihat penderitaan, dan karena itu mengajak mereka untuk bangkit dan kemudian kembali kepada penyembahan kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, 7 jemaat ini pada akhirnya ketika mereka tidak mendengarkan firman Tuhan, pada akhirnya memang 7 jemaat itu sudah tidak ada, tinggal menjadi tempat pariwisata sampai sekarang ini. Nah, saudara-saudara, kalau itu menjadi perenungan bagi kita, ya, kalau Ridho dan Suarez tidak mendengarkan apa kata Roh, ya, demikian juga kalau leluhur kita tidak mendengarkan berita Injil melalui para sending dan misionaris, orang
di tanah Minahasa tidak mendengarkan Injil, dan kita tidak akan memperoleh keselamatan ketika kita tidak percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Nah, jangan sampai generasi kita akan habis seperti jemaat-jemaat yang ada dalam pemberitaan di kitab Wahyu. Mari Bapak Ibu Saudara, kita jaga, kita tetap setia, kita tetap rajin, kita setia sampai mati. Itu yang Tuhan kehendaki. Oleh karena itu, siapa yang bertelinga hendaklah dia mendengarkan firman Tuhan, maka biarlah itu dipelihara sehingga generasi kita ke depan benar-benar mereka juga mau hidup oleh karena firman Tuhan. Apa yang dikatakan di kalimat terakhir, barang siapa menang, aku akan memberikan dari pohon, aku akan memberi makan dari pohon kehidupan. Jadi ada kemenangan, ada sukacita bagi kita yang tetap setia bertahan sampai Tuhan datang. Kita percaya Tuhan akan memberkati saya dan saudara, Jemaat Gemim Kalvari Malayang 1 yang tetap setia beribadah, mendengarkan firman, dan setia dengan perbuatan-perbuatan kita menjadi saksi Kristus sampai Tuhan datang. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, oleh firman-Mu ini telah menguatkan kami, menambah semangat bagi kami, memberikan hikmat bagi kami, bahwa sesungguhnya perjalanan hidup kerohanian kami ini bukan tanpa tuntunan Tuhan. Roh Tuhanlah yang akan selalu mengingatkan dan mengajarkan kami agar kami tidak lalai. Kami yang diberikan kesempatan untuk menjadi orang-orang Kristen yang ada di zaman ini, kami harus membagi dan meneruskan firman Tuhan itu untuk generasi kami ke depan, supaya mereka juga memiliki iman yang sama kepada Tuhan, dan mereka boleh diberkati Tuhan kehidupan mereka. Sama seperti yang kami alami sampai saat ini, kami harus berjuang menjadi pejuang-pejuang iman, pelaku-pelaku firman yang setia, meneruskan para penginjil terdahulu untuk menjadi pemberita yang taat setia. Kami berdoa kepadamu Tuhan, berkati kami ketika kami telah mendengarkan firman-Mu, supaya kami boleh menjadi saksi Kristus. Terpujilah Engkau Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin.